Halo murid-murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan menjelaskan materi pada buku Bahasa Inggris Think Globally, Act Locally dan masih seputar They Are Made in Indonesia yang merupakan chapter 8 dan kali ini part keempat tentang apa? Verb for passive voice, kata kerja yang digunakan untuk kalimat pasif. Dan ini terletak pada halaman 154 sampai 155. Murid Ibu yang terpelajar, are you ready to study? Let's get started. Alright, my students, sekarang buka buku halaman 154, Collecting Information, mengumpulkan informasi. We will be drilled by our teacher to say the verbs in 4 different forms. We will use the verbs in this chapter. Nah, ini artinya apa? Kita akan dilatih. Nah, Ibu tandai ya, ini adalah passive voice. Will be drilled by. Nah, itu adalah passive voice. Kita akan dilatih oleh guru kita untuk menyebutkan kata kerja di dalam 4 form, bentuk yang berbeda. Nah, kata kerja itu memiliki form. Jadi Ibu tandai supaya nampak ya. 4 different forms. Oke. Kita akan menggunakan kata kerja tersebut di dalam chapter ini. Nah, untuk mengingatkan kembali seperti apa itu passive voice, maka Ibu berikan petunjuk lagi bahwa passive voice itu adalah be atau to be diikuti oleh kata kerja. Verbnya bentuk ketiga atau disebut juga dengan past participle. Alright, so past participle. Ingat ya. Nah, jadi di dalam kalimat pasif kita harus menggunakan be, verb ketiga, past participle. Nah, kalau dicontoh di bawah mana be-nya? Ini dia, be. Kata kerja bentuk ketiganya mana? Drilled. Nah, di dalam passive voice terkadang juga diikuti oleh by. By-nya boleh muncul, boleh tidak. Oleh ini artinya ya. Karena tergantung sentence atau kalimat. Nah, sekarang yang akan kita bahas nanti itu adalah 4 kata kerja dalam bentuk yang berbeda. Jadi ada kata kerja pertama, kedua, ketiga, dan ada kata kerja to infinitive. Be di sini akan berubah-ubah tergantung tensesnya. Kalau untuk passive voice, kalau dia menggunakan modal seperti will, maka will be. Kalau dia tidak ada modal simple present, maka ingat kembali di video sebelumnya Ibu sudah sebut be ini ada is, am, are. Nah, supaya jelas. Oke, Ibu beri petunjuk is, am, are tergantung tenses ya. Ini tensesnya simple present. Kalau past tense was dan were. Oke. Oh my god. Nah, kalau dia menggunakan modal langsung aja pakai be. Nah, be ya, be lagi gitu. Kemudian kalau dia menggunakan perfect, maka nanti ada been yang akan dipakai. Jadi be itu banyak. Is, am, are, simple present, was, were, past tense. Be kalau dia menggunakan modal, been kalau dia perfect. Nah, nanti akan step by step kamu akan belajar. Oke. Kita fokus pada pelajaran kita saja. Tapi ini pengenalan ya, yang been ini ya. Alright, here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will do a written task in our group. We will copy the table with the verbs in the 4 forms to our notebooks. We will handwrite the word. Second, ini the word atau the word. Nah, kita akan menuliskan pekerjaannya maksudnya ya. Second, we will be drilled by our teacher to say the verbs in the 4 forms orally. We must not see the table
our teacher will say the two titik-titik form and we will say the other three forms. We will do it very fast. Nah, Ibu terjemahkan ya. Berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan melakukan sebuah pekerjaan tulisan atau tulisan ya, yang ditulis, tugas yang ditulis di dalam kelompok. Kita akan menyalin ke dalam tabel dengan kata kerja yang ada di dalam 4 bentuk ya, kata kerja dalam bentuk-bentuknya ada 4 ya, to our notebook, ke dalam buku catatan. Kita akan tulis tangan pekerjaan kita. Kedua, kita akan dilatih. Drill itu dilatih artinya, atau di training oleh guru kita untuk menyebutkan kata kerja di dalam 4 bentuk secara lisan. Orally itu artinya lisan, Ibu tandai ya, supaya kamu terbiasa. Orally. Oke. Kita tidak harus melihat tabel. Guru kita akan menyebutkan to form. Jadi guru memulai dengan bentuk to dulu, dan kita akan menyebutkan 3 bentuk lainnya. Nah, kita akan menyebutkan 3 bentuk lainnya. Kita akan melakukannya dengan sangat cepat. Oke, very fast. Alright. Jadi ada nanti formnya 4 ya. Itu yang akan kita lakukan. Selanjutnya, we will use a dictionary. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. While writing, we will say the words loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Kita akan menggunakan sebuah kamus. Kita akan mengeja atau mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca yang benar. Ini punctuation mark itu adalah tanda baca dengan benar. Sambil menulis, kita akan menyebutkan kata-kata dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Jika kita ada masalah, kita akan meminta bantuan kepada guru kita. Alright. Nah, ini murid Ibu. Ini adalah contohnya. Jadi ada 4 form tadi. Yang pertama to, dan diikuti oleh kata kerja, maka disebut dengan to infinitive. Kemudian verb kedua, kadang-kadang kita nyebutnya verb kedua, present ya. Jadi verb yang digunakan untuk present. Maafkan Ibu, ini maksudnya verb pertama. Oke, supaya nggak salah Ibu tulis deh. Verb pertama. Alright. Wait a minute. Oke. Ini verb kedua. Kadang-kadang ada juga yang menyebut gitu ya. Jadi Ibu, supaya kamu nggak pusing, Ibu buatkan deh. Kemudian yang berikutnya adalah verb ketiga. Verb ketiga. Oke, alright. Nah, dari sini untuk membantu kamu mengingat. Nah, yang ini namanya to infinitive. To diikuti oleh kata kerja dasar. Oke, ini contoh. Jadi ada 4 form. This is to infinitive, present form, past form, dan for passive voice atau past participle. Nah, ada yang menyebutnya verb ketiga, ada yang menyebutnya past participle. Oke, supaya jelas Ibu buatkan juga deh. Jadi ke depan kamu bisa tahu. Past participle. Alright. Oke. Oh my god. Sabar ya. Nah, supaya kamu paham ini ya. Nah, verb ketiga atau past participle inilah yang kita gunakan untuk membuat kalimat pasif, for passive voice. Nah, untuk yang present ini atau verb pertama ini kita gunakan untuk membuat kalimat simple present. Untuk yang verb kedua ini kita gunakan untuk membuat kalimat past tense.
Untuk verb ketiga atau past participle, ini bisa digunakan untuk membuat kalimat pasif. Selain itu juga bisa membuat kalimat dalam bentuk perfect. Nah, kalimat perfect. Nah, nanti kamu akan belajar. Sekarang karena kita fokus ke pasif, maka kita akan harus paham dengan passive verb atau kata kerja yang digunakan untuk kalimat pasif, di mana kata kerjanya adalah past participle atau disebut juga dengan verb ketiga. Alright, murid ibu, perintahnya apa tadi? Guru membacakan bagian to bla bla bla, murid yang akan mengisi present, past, dan pasif. Ini contoh. To make, made, made. To marinate, marinated. Nah, murid ibu, berarti ini artinya membuat ya. Kemudian marinate ini artinya apa? Ayo, mengasinkan ya. Jadi kata kerja ini sudah bisa kita temukan di mana di pembelajaran sebelumnya di halaman halaman sebelumnya di buku ini. Think globally, act locally. Kemudian ada to skewer, skewered. Nah, ini artinya menusuk. Masih ingat nggak yang sate-sate tusuk-tusuk? Gini dia. Alright, ini halaman 146 di buku kamu. Skewered. Nah, ditusuk. Apa yang ditusuk? Sate. Kalau bentuk ketiganya adalah skewered. Oke, bentuk pertamanya atau presentnya sudah ada tadi, dihilangkan D-nya. Alright. Now, kita lanjut ada to grill. Nah, ketika guru bilang to grill, presentnya apa? Atau bentuk pertamanya grill, bentuk keduanya grilled, bentuk ketiga atau untuk passive voice atau past participle disebut dengan grilled juga, atau kata kerjanya grilled juga, ya, berakhiran ed. Oke, apa artinya? Artinya adalah memanggang. Kalau pasif jadi dipanggang. Kalau present aktif atau past aktif memanggang. Jadi kalau pasif jangan lupa menggunakan to be di depannya. Oke, berikutnya to serve kata guru. Bentuk presentnya serve, past tense-nya served pakai ed, dan untuk passive voice atau verb ketiga perfect penggunaannya served. Nah, jadi jangan pusing dulu ya. Yang penting yang bentuk ketiga atau past participle ini digunakan untuk pasif. Berulang kali Ibu ingatkan. Nah, di sini juga berakhiran ed. Menyajikan ketika kalimatnya aktif, kalau sudah menjadi pasif artinya disajikan. Karena ingat, untuk pasif itu diawali oleh di dan ter dalam bahasa Indonesia kalau kita ingin terjemahkan. Alright, sekarang Ibu sebut to use. Kira-kira presentnya apa? Alright, benar, use tanpa ed. Use. Pastnya apa? Used pakai ed atau ed. Passive voice-nya apa? Used. Nah, seperti apa tulisannya? Oke, kita buatkan di sini menjadi use. Oh, sorry. Yes, this one is use. Nah, use. Sedangkan yang di sini itu menjadi apa? Oke. Oh, sorry. Use. Nah, bentuk kedua dan ketiganya sama. Nah, dari sini Ibu tarik kesimpulan dulu. Ternyata kata kerja itu ada yang beraturan, ditambah ed saja di belakangnya dalam bentuk kedua dan bentuk ketiga atau past participle. Tapi ada yang tidak beraturan. Tidak beraturan itu seperti ini, make, made. Tidak ada penambahan ed kan? Nah, jadi ada kata kerja itu beraturan, cukup tambah ed di belakang. Ada yang tidak beraturan atau disebut irregular tanpa penambahan ed, tapi dia tidak teratur begitu. Alright, murid Ibu. Nah, ini sudah Ibu buatkan kata kerjanya. Coba deh kamu temukan present, past, dan passive voice atau bentuk ketiganya. To paint. Apa itu paint? Melukis. Oke, bentuk pertamanya paint, bentuk keduanya painted, tambah ed, bentuk ketiganya painted. Right. To drape. Siapa yang masih ingat ini apa arti drape itu? Masih ingat cerita tentang kain ulos yang digantungkan di shoulder? Nah, itu menggantungkan. Bentuk pertamanya atau presentnya drape.
Sama dengan ini tanpa to. Kemudian bentuk keduanya drape pakai ed. Ibu kasih clue dari sini. Nah, ini bentuk keduanya. Dan bentuk ketiganya sama, yaitu drape juga. Oke. Oh, sorry. Banyak kali ya. Oke. This is. Nah, kalau kamu lihat kata kerja ini lagi di percakapan sebelumnya bisa. Bu, kenapa nggak P-nya 2? Oke. Untuk meyakinkan kamu, Ibu, lihatkan ini, kamu bisa buka situs verb123.com. Nah, di sini kamu akan bertemu bagaimana menemukan kata kerja bentuk 1, 2, dan 3. Ini eat pertama, present, past tense-nya ate, bentuk ketiga atau past participle-nya eaten. Tinggal kita ketik di sini, misalnya drape. Oke, fine. Nah, akan ketemu. Ini dia, past-nya drape, perfect-nya drape. Nah, present-nya bentuk pertamanya drape tanpa ed, tapi nggak bisa dilihatkan di sini ya karena row-nya kecil, garisnya kecil. Jadi kamu bisa temukan kata kerja bentuk pertama kedua itu dengan mengetik verb123.com. Nah, di sini kita bisa ketemu nih bentuk 1, 2, 3. Alright, now we come to this one. Oke. Kemudian to wear, untuk mengenakan. Nah, mengenakan artinya memasang di badan kita apapun pakaian yang kita pakai dengan tubuh kita itu wear. Topi juga wear, memakai. Nah, bentuk pertama, kedua, ketiganya bisa kita temukan di situs ini. Misalnya ya, tinggal ketik fine. Nah, ini dia. Wore bentuk keduanya, worn bentuk ketiganya. So, kita kembali ke sini. Nah, ini wear, right? Jadi Bu bantu menunjukkan cari situs gitu ya, supaya kamu sudah tahu. Ini bentuk pertama, keduanya apa tadi? Oke, kita cek di sini bentuk kedua past tense-nya. Wore. Oke, tinggal diketik. Gitu. Kemudian bentuk perfect-nya atau pasif perfect. Nah, ini dia, worn. Jadi perfect ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Kata kerja bentuk ketiga atau past participle ini bisa digunakan untuk kalimat perfect, bisa digunakan untuk kalimat passive voice. Passive voice. Jadi di sini adalah worn. Nah, gitu. Gimana murid Ibu? Sudah tahu ya cara menemukan 1, 2, 3-nya atau present, past, perfect, atau Ibu sebut apa tadi? Verb ketiga, past participle, atau bisa digunakan kata kerja ini untuk kalimat pasif. Alright. Oke. Jadi kalau udah tahu ya nama situsnya, Ibu tinggal sebut, nanti kamu temukan. Alright. To weave, to call, untuk menelpon, to put, meletakkan, to bring, membawa, to buy, membeli, to take, mengambil, to embroidery. Oke. Arti apanya? Ini apa artinya? Menyulam ya. To hang, menggantung, to dry, mengeringkan, to flavor. Flavor itu untuk membumbui ya. Oke, presentnya masih flavor, right? So, past tense-nya berakhiran ed, flavored. Untuk pasif atau verb ketiga, flavored. Nah, ini dia. Past tense-nya flavored. Alright. So, perfect-nya flavor juga. Alright. Ingat ya, cari di English verb tenses. Nah, ini ketemu verb 1, 2, 3 itu. Kita lanjut. Sorry. Oke, to boil. Boil apa artinya? Merebus. To cook, memasak. To fry, menggoreng. To fill, untuk mengisikan. To wrap, membungkus. Alright, masih ada kah? Oh, cukup. Nah, ada 24 ini. Cara menemukan, Ibu kembali ke sini. Present, past, dan for the passive voice. Kata kerja untuk passive voice. Ini adalah kata kerja ketiga atau past participle. Untuk bagi kamu yang masih belum paham
mana bentuk presentnya, past tense-nya, perfect-nya, atau yang kata kerja untuk passive voice, Ibu ingatkan kembali kita bisa gunakan ini English verb tenses form. Kamu tinggal ketik di sini dan temukan. Nah, dia akan menunjukkan jawabannya nanti. Oke, ini kalau dibesarkan layar laptop Ibu, nah dikecilkan. Nah, ini seperti ini dia. Ini presentnya flavor untuk future-nya flavor. Nah, di sini juga kamu bisa belajar beberapa tenses karena ini. Oke, saya. Nah, kamu cukup menemukannya di web123.com/verb/verb ya. Nah, nanti ketik aja di Google, ketemu nih. Kita tinggal right here. Ibu ganti misalnya apa ya? Kalau di sini tadi apa? Misalnya serve. Nah, supaya kamu tahu. Serve. Tinggal find. Ketemu deh. Presentnya serve. Past tense-nya serve bentuk ed tambah ed. Untuk bentuk ketiganya serve pakai ed. Okay. So you get the point? Right. So if you have any question, just write in the description below untuk menanyakan lebih lanjut tentang pelajaran ini. Nah, untuk halaman 156, Ibu masukkan aja. Ini ada reflecting. We will work in groups to reflect on our learning. We will discuss to complete the statements in the book. Kita akan bekerja dengan kelompok untuk merefleksi pelajaran kita lagi, ingat-ingat lagi gitu ya. Kita akan diskusikan untuk melengkapi statement yang ada di dalam kotak. Nah, ini statementnya. Now, I know that the verbs in the passive voice consist of two words, be and the main verb. Sekarang saya tahu bahwa kata kerja untuk kalimat pasif itu terdiri dari dua kata, yakni terdiri dari apa? Be and the main verb. Nah, be di sini tadi udah Ibu jelaskan bahwa be-nya itu bisa is, am, are, was, were, be, atau been, tergantung tenses. Kemudian diikuti oleh kata kerja utama. Nah, untuk mengingat kembali, misalnya dipanggil is called. Nah, ini to be-nya is, be ya. Kalau seandainya dipanggilnya kemarin, was called. Kalau dipanggilnya akan, will be called, akan dipanggil. Gitu. Misalnya Andi dipanggil. Oke, Andi dipanggil. Tapi ini past tense. Andi akan dipanggil. Tapi kalau dua, Andi and Ali were called, akan dipanggil. Nah, kalau dua ya, pakai nih pakai were. Oh, sorry. Bagus banget nih. Were. Kalau di sini was. Lihat subjeknya. Mari Ibu perhatikan subjeknya. Kalau subjeknya satu, past tense was. Kalau subjeknya satu atau tunggal, present is. Ini past tense was. Past tense ya, past tense were. Kalau di sini, biar ngerti nih ya. Andi and Lila are called. Nah, kenapa pakai are? Karena subjeknya dua. Gitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan be, main verb. Mana main verbnya? Ini kata kerja nih. Call itu adalah kata kerja. Yang diikuti oleh be-nya tergantung subjek. Is, Andi. Kalau dua, are. Kalau past tense was untuk satu orang atau tunggal. Kalau past tense were kalau dia lebih dari dua orang. Kemudian kalau future kita pakai be called. Nah, to be. Atau lagi misalnya bisa dipanggil Andi. Can be called.
Nah, ini modal. Jadi will dan can itu adalah modal. Nah, kalau kita menggunakan modal maka be called. Kalau tidak ada modal maka tergantung subjek dan subjeknya. Ada was called untuk past tense, ulangi lagi, is called untuk present. Oke, gimana? Sudah mulai paham? Nah, katanya di sini in the last column in the past participle, for example, kamu bisa kasih contoh di sini. Misalnya apa contohnya? Oke, kita ambillah satu kosakata. Ini cook, memasak. Oke, nasi dimasak oleh ibu. Berarti rice is cooked by my mother. Nah, ini dia. Oke. Atau mungkin kita ganti deh. Oke. Mau pakai mana? Take. Oke, buku diambil. Ganti di sini lagi. A book is taken, bentuk ketiga ya. Jadi take, bentuk ketiganya taken. Kalau nggak percaya kita cobakan di sini. Take. Alright. Nah, lihat. Take, took bentuk keduanya, bentuk ketiganya taken. Nah, itu. Paham? Kita kembali. Oops, sorry. A book is taken by my sister. Sebuah buku diambil oleh saudara saya. Ini simple present, to be-nya is. Tapi kalau bukunya lebih dari satu, jamak, maka books, buku-buku diambil oleh saudara saya. Ini is menjadi are. Are taken by my sister. Paham? Kalau bukunya diambil kemarin, maka ini berganti dengan were. Kata oke, to be-nya jadi were karena bukunya lebih dari satu, pakai were. Books were taken by my sister yesterday. Yesterday. Kalau nggak disebutkan juga karena waktunya orang udah tahu nih, orang Inggris, karena ini udah lewat. Kalau bukunya satu saja, a book, sebuah buku. Oke, sorry. A book ini diganti jadi was. A book was taken by my sister yesterday. Nah, jadi penggunaan was to be-nya tergantung subjek dan tergantung tenses. Alright. Nah, ini sama, makanya inilah penjelasannya bahwa the verb is and are the variation of the verb be in the simple present tense. Nah, penggunaan is dan are itu adalah variasi kata kerja be di dalam kalimat simple present tense. Tapi was dan were variasi penggunaan kata kerja be untuk past tense. Gitu. The passive voice verb is very useful to describe object. Nah, kalimat passive voice ini sangat berguna untuk mendeskripsikan. Very useful itu sangat berguna untuk mendeskripsikan objek. Nah, begitu deh murid ibu. Paham? Oke, murid ibu, sekian dulu penjelasan ibu tentang kata kerja yang dapat kita gunakan untuk membuat kalimat pasif. Selain kita mengenal kata kerja dalam bentuk kalimat pasif, kita juga mengenal ada 4 bentuk kata kerja. Ada yang to infinitive, present, past, dan kata kerja ketiga yang kita gunakan untuk passive voice, dan ini juga bisa berguna untuk kalimat perfect. Nah, semoga murid ibu paham, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu berharap kalau memberikan komentar dalam bahasa yang halus dan santun, karena tujuan ibu di sini adalah menjelaskan materi bagi kamu yang belum paham ketika guru kamu sudah menerangkannya di kelas atau mungkin di Google Classroom-nya ya. Dan untuk mengingatkan terakhir kali, be di sini untuk kalimat pasif ya adalah tergantung kepada tenses dan tergantung kepada subjek.
Tenses simple present is am, are. Tenses past tense was dan were. Kalau dia menggunakan modal pakai be, kalau dia perfect pasif kita gunakan been. Nah, nanti ini lebih level paling tinggi. Semoga kita ketemu lagi di video berikutnya untuk penjelasan yang lebih lanjut. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.